محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. رب زدنا علما وارزقنا فهما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين إنك ولي ذلك والقادر عليه. إخواني في الدين رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hari ini, malam hari ini kita bisa melaksanakan salat maghrib secara berjamaah di saat hujan seperti ini. Ini merupakan rahmat Allah yang Allah berikan kepada kita, yang kita dimudahkan langkah kita untuk menuju masjid guna melaksanakan salat maghrib berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan salat kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian juga kita dimudahkan untuk belajar tentang ilmu agama ini. Ini penting sekali karena belajar ilmu agama dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga didoakan oleh para malaikat-malaikatnya, didoakan oleh ikan-ikan yang di laut. Mereka mohon ampunan kepada Allah agar Allah mengampuni orang-orang yang hadir di majelis ilmu yang dikatakan oleh Rasulullah taman daripada taman-taman surga. Begitu juga keutamaan yang lain hadirin sekalian, yaitu kita dimudahkan jalan kita menuju surganya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang keluar dari rumahnya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, keluar dia menuju jalan untuk mencari ilmu, maka dimudahkan oleh Allah jalan yang menuju surga. Sahallahu tariqan ila jannah. Dan kita tidak termasuk yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha." Dunia ini dilaknat oleh Allah dan segala isinya dilaknat juga oleh Allah Subhanahu wa taala, illa zikrullah, kecuali orang yang selalu berzikir kepada Allah. Wa man wala, orang yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa muta'allimun, dan orang yang belajar agama. Wa mu'allimun nas khaira, dan orang yang mengajarkan kepada manusia kebaikan. Ya, jadi kalau kita tidak mempunyai amalan empat hal ini, termasuk apa yang dilaknat, hanya dunia dulu, ya, termasuk yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih mendengarkan beberapa fatwa-fatwa para ulama dari sekalian masalah fikih, khususnya masalah salat, agar kita lebih mengenal secara jauh salat ini sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bagaimana salat ketika seseorang di dalam safarnya misalnya mempunyai beberapa masalah-masalah, ini bisa dijawab oleh para ulama. Ya, penting sekali karena ulama ini warasatul anbiya, warisannya para nabi. Ya, Nabi tidak mewariskan dinar wala dirham. Nabi tidak mewariskan apa? Dinar dan dirham. Walakinnahum yuwarithuna al-ilm, tapi mereka mewariskan ilmu. Ilmu ini yang kemudian dibawa oleh para ulama. Di zaman seperti ini, dari sekalian, kita jangan sampai jauh dari para ulama rabbani. Ya, mereka mengajarkan kebaikan. Ada masalah-masalah kita bisa bertanya kepada mereka, membaca buku-buku mereka, fatwa-fatwa mereka, sehingga kita bisa menemukan jalan yang benar. Di sini ada beberapa keadaan mungkin seseorang perlu mengenal hadirin sekalian. Di sini ada pertanyaan, warad fi Sahih Muslim an Ibn Abbas radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam jama'a baina salat adh-dhuhr wal 'asr wal maghrib wal isya min ghairi khaufin wala madarin. Disebutkan dalam Sahih Muslim dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu
bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjamak antara salat zuhur dan asar, tapi tidak mengqasar ya, menjamak antara salat zuhur dan asar, menjamak juga salat maghrib dan isya, min ghairi khaufin wala maqarin, yaitu tanpa ada rasa takut waktu itu di Madinah, aman-aman saja maksudnya, wala maqar, dan juga tidak ada hujan. Falamma sa'alu Ibn Abbas an sabab dzalik. Nah, kemudian para sahabat itu bertanya kepada Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas seorang alim di antara para sahabat yang didoakan oleh Rasulullah bahwa dia mendapatkan ilmu yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala, dan pakar ya, agama, pakar tafsir dan juga masalah-masalah agama. Apa sebab Nabi SAW menjamak, tidak mengqasar ya, menjamak di Madinah saat itu? Tidak ada hujan, tidak ada situasi ketakutan, ini aman-aman saja. Dia pernah menjamak salat zuhur dan asar. Dia menjamak juga salat maghrib dengan isya. Ya, jadi takdim, ya, yaitu habis salat maghrib seperti ini dia menjamak, atau habis salat zuhur dia menjamak salat asar sekalian. Ketika ditanya masalah itu apa sebabnya, maka Ibn Abbas mengatakan, likai la yushaddad alaihim, agar tidak memberatkan bagi mereka yang punya kebutuhan, hadirin sekalian. Ya, dalam riwayat yang lain juga, arada an la yuharrij ummatahu, alla yuhrij ummatahu. Nabi ingin tidak membuat berat agama ini. Ya. Makanya hadirin sekalian, tidak ada masalah, dibolehkan yajuz lil insan mata lahaqahu haraj wa mashaqqa fi tafriq as-salawat an yajma' baina adh-dhuhr wal 'asr wa baina al-maghrib wal 'isya. Maka siapapun ya, kalau dia mendapatkan suatu kesusahan, dia di kampungnya tidak dalam keadaan musafir, ya, suatu kesusahan, suatu hal yang berat, boleh dia menjamak, tapi dia mengqasar. Ya, boleh dia menjamak, hadirin sekalian. Pokoknya ada sesuatu yang membuat dia agak susah, ribet, begitu ya bahasa kita. Mungkin karena hujan seperti ini, ya. Mungkin dia orang yang ngantuknya berat sekali. Ya, kalau sampai isya bisa jadi regut dia sampai subuh. Maka habis maghrib dia menjamak salat isya sekali, dibolehkan seperti itu. Atau dia lelahnya luar biasa, dia ingin istirahat. Ya, tidak sampai isya, tidak mungkin, tidak kuat ya. Akhirnya sholat maghrib kemudian dijamak sholat isya. Jadi ada beberapa keadaan, atau fi ayyam riyah baridah, pada hari-hari angin dingin sekali, ya, angin keras begitu, ya, sehingga harus dijamak misalnya. Boleh, ya, boleh hadirin sekalian. Jadi atau sakit misalnya, nggak ada masalah dia demam atau apa, ya sudah, daripada nanti saya badan tambah lemah, isya, nunggu isya, ya sudah, habis maghrib saya jamak. Apakah boleh seperti itu? Boleh. Bahkan kata ulama di sini, hadirin sekalian, fababul jamak awsa' min babil qasar. Ya, kalau kita berbicara jamak itu lebih luas daripada qasar. Ya, limadza al-qasar laysa lahu illa sabab wahid. Karena salat qasar itu sebabnya cuma satu. Apa itu? Wa huwa fi safar. Dia seorang musafir, itu saja. Ya, kalau Anda safar, Anda boleh qasar, jamak sekalian apa? Ya, kecuali subuh kan, kecuali subuh. Ya, itu saja. Kalau jamak, maka lebih luas, bisa safar, bisa muqim. Ya, misalnya punya gawe hajatan, banyak tamu apa gitu, nanti bisa pas puncak-puncaknya, boleh dia menjamak habis maghrib mulai salat isya, nggak ada masalah, ada dasarnya. Rasulullah SAW menjamak antara salat zuhur dan asar dan juga maghrib dan isya, la khaufun wa la matar, tidak dalam keadaan situasi perang, ya, atau darurat, banyak kriminal atau hujan sama sekali. Ya, karena ini kemudian para sahabat bertanya kepada Ibn Abbas yang meriwayatkan hadis ini, kenapa ya Ibn Abbas Rasul menjamak? Maka Ibn Abbas mengatakan, alla yuhrij ummatahu, Nabi tidak ingin menyulitkan umatnya.
Ya, yang penting dia sholat walaupun jamak. Ya, kecuali kalau dia tidak ada masalah. Ya, dia harus sholat pada waktunya. Kalau dia punya masalah, itu boleh dia menjamak. Bahkan karena begitu luasnya masalah sholat jamak ini, waktu mungkin ya di kampungnya sendiri, bisa juga di mustahadah, orang yang perempuan ya mustahadah, orang yang misalnya selalu mengeluarkan darah, ya seperti biasanya, ya sehingga dia harus mandi, dia harus ini capek begitu ya, dia sudah habis maghrib, dia sholat apa? Isya, itu dibolehkan menjamak, ya, menjamak tidak apa mengqasar hadirin sekalian. Atau orang yang suka kencing terus begitu, lelah dia ini, ya boleh ya sekali-sekali dia misalnya ingin apa menjamak, boleh hadirin sekalian, masuk kamar mandi lagi seperti itu keadaan yang dibolehkan ya. Nah ini juga bahkan katanya hatta al-murdi allati yashuk 'alaiha an tatahhar thiyabaha li kulli salatin min najasati tiflaha. Ya, boleh seorang wanita yang menyusui misalnya, ya menyusui karena dia capek, karena apa kencing bayinya, sehingga membersihkan apa bajunya setiap mau sholat, maka dia boleh menjamak, boleh dia menjamak. Nah ini para ulama memberikan penjelasan kita secara luas, ya yang penting tidak meninggalkan apa sholat. Ada alasan, tidak ada masalah. Ya ada alasan, tidak ada masalah. Ya, kecuali hadirin sekalian apa namanya, di situ tidak ada sebab dan yang lainnya. Ya, ini dibolehkan seperti itu. Kemudian pertanyaan berikutnya, hal musafir lid-dirasah was-siyahah wa-ziyarah qasar salat walau talat muddah? Ya, apakah boleh seorang musafir karena dia kuliah di suatu kota, ya, luar kota, atau dalam rangka ziarah silaturahim misalnya, bolehkah dia mengqasar walaupun agak panjang waktunya? Maka dijawab Syekh di sini hadirin sekalian, apa namanya, inna rukhsah allati tubihu as-safar ja'at ala sabil al-itlaq duna qaid al-masyaqqah. Ya, sesungguhnya rukhsah dibolehkannya orang yang bersafar untuk mengqasar. Mengqasar itu menjadi 4 menjadi berapa? 2. Yang 4 menjadikan 2. Ya. Jadi rukhsah diberikan kita ini apa kemudahan untuk mengqasar salat ini itu secara mutlak. Ya, tidak ada alasan tertentu. Pokoknya kita musafir. Mau dirasa ya, belajar karena dia belajar kuliah di luar kota, ya atau dia silaturahim atau apapun. Ya, selama itu mubah, safar mubah, dibolehkan kita untuk mengqasar secara mutlak. Dan ini merupakan apa namanya keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau Anda musafir maka lebih baik untuk mengqasar. Sebagaimana mashu khuffain wal jawarib, sebagaimana dibolehkan kita kalau wudu hanya mengusap apa namanya atasnya saja kalau kita memakai kaos kaki atau apa sepatu. Kalau kita misalnya tidak bisa kecuali harus pakai sepatu kalau karena sakit ya, atau pakai apa kaos kaki boleh. Kalau atau bekerja itu boleh. Hadirin sekalian, kita pernah membahas masalah hukum seperti ini. Jadi dibolehkan seperti itu. Ya, hanya saja hadirin sekalian, kalau dia apa namanya mendapatkan masjid, maka lebih baik dia salat bersama kaum muslimin, walaupun dia salat 2 rakaat. Walaupun dia salat 2 rakaat, salat berjamaah bersama kaum muslimin, walaupun dia salat 2 rakaat. Ya, itu dibolehkan dalam masalah ini. Ini beberapa fatwa tentang apa namanya masalah salat safar. Kemudian hadirin sekalian, di sini ada pertanyaan lagi, apa hukum sholat orang yang berdiri seharusnya ya, tapi dia tidak bisa ruku atau tidak bisa sujud, ya karena ziham ini apa namanya
masjid yang penuh, seperti Masjidil Haram misalnya. Di Masjid Nabi ada bulan-bulan tertentu itu penuh luar biasa. Atau orang mau sholat di suatu ruangan di sana, tiba-tiba bludak. Bagaimana seperti ini? Ya, kalau rukuknya nggak sempurna bagaimana? Sujudnya nggak sempurna bagaimana? Ya, dijawab oleh Syekh di sini, sebetulnya wajib nanti sekalian walaupun keadaan darurat seperti itu harus sudah rukuk. Walaupun misalnya rukuknya nggak sempurna, ketatap punggungnya orang, tidak apa-apa. Gunakan punggungnya orang itu apa? Rukuk. Ya. Bagaimana kalau sujud? Tak bisa. Caranya kasih tahu kita, ketika orang sudah sujud, sudah berdiri kita sujud. Nunggu orang apa? Selesai sujud kita baru apa? Sujud, nggak apa-apa. Cara gantian seperti itu dibolehkan karena sifatnya kondisional. Ya, maliyah masjid, mali bin nas mamlu, penuh manusia. Ya, semuanya ikut ingin sholat. Ya, terutama di Masjid Nabawi atau Masjid Haram atau masjid apa saja, dia buru-buru sedangkan penuh. Tidak apa-apa. Kalau rukuk nempel punggungnya orang tidak apa-apa, walaupun tidak sempat apa. Ya, terlalu gitu ya, lurus begitu, minimal nempel punggungnya orang nggak apa-apa. Bagaimana kalau nggak ada tempat? Caranya tadi itu, ya biarkan mereka sujud. Setelah bangkit dari sujud, kita baru apa? Sujud. Itu caranya. Sehingga tetap kita dapat jamaah, hadirin sekalian. Bisa dipahami ya sini ya. Nah ini cara kita di saat dalam keadaan sempit masjid karena manusia penuh. Bagaimana orang yang sakit? Ya, apakah sholat duduk dibolehkan? Ya duduk, bukan duduk di kursi, duduk di mana? Di sini. Ya, maka dijawab oleh saya, orang sakit boleh saja duduk, ya sebagaimana dia mampu seperti itu boleh. Jadi kalau duduknya seperti tasyahud awalin. Kalau dia duduk seperti apa tasyahud awal? Ya, sebagaimana sholat sunnah boleh kita duduk. Ya, tapi kalau sholat sunnah walaupun sehat boleh kita duduk. Misalnya sholat malam, kita capek begitu ya, mau sholat sempurna, sholat duduk boleh nggak? Boleh. Walaupun kita nggak sakit, hanya capek saja, itu dibolehkan kalau sholat sunnah. Tapi kalau sholat wajib harus apa? Sesuai, harus berdiri. Kecuali dia sakit boleh duduk. Hadirin sekalian, ini menunjukkan dalam Islam ini tidak ada kesulitan, yang penting dia sholat. Ya, nanti dilihat cara rukuknya itu tentunya sujud lebih rendah daripada apa? Rukuk dia membungkukkan gitu ya badannya. Ya, tentunya lebih tinggi rukuk daripada sujud. Sujud seperti biasa seperti itu. Ini menunjukkan dalam Islam kalau dia memang sakit itu dibolehkan. Ya. Kemudian kita selanjutnya berbicara tentang hukum di masjid. Ya. Hal ajal sima' al-muhadarat min al-musajjil kaman yahduru al-masjid wa hukum. Apakah dibolehkan hadirin sekalian mendengarkan ceramah agama, mendengarkan kaset murattal? Apakah dapat pahala? Apakah sama orang yang belajar agama langsung dengan orang yang belajar melalui video? Pahalanya sama? Ya, dijawab oleh Syekh di sini, mendengarkan ceramah agama berpahala, dapat pahala. Begitu juga mendengarkan Al-Quran melalui apa? HP ya, atau alat. Alhamdulillah sekarang luar biasa. Ya, sehingga kita bisa belajar mengulang-ulang juga Al-Quran, surat-surat dibaca terus. Anak kecil walaupun belum bisa baca Al-Quran, diulang-ulang hafal sendiri. Ya, tergantung orang tuanya. Seperti itu. Ya, terutama sekarang ini, maka lebih baik didengarkan apa? Al-Quran. Di saat sekarang ini musik merajalela di masyarakat kita ini.
Ya, ada yang mengatakan orang tua, ya Ustaz, boleh nggak kita style di rumah itu 24 jam Al-Quran? Ya, saya katakan jangan 24 jam, ya, karena kita kan butuh istirahat, ya kan. Kalau Al-Quran di setel nggak didengarkan kan dosa, kan? Kalau kita ngobrol, ya kan, matikan. Ya, karena kalau kita minta Al-Quran berarti siap untuk apa? Mendengarkan. Di mobil setel Quran, tapi ngobrol. Ya jangan. Ya, wa idza quri'a al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dia kan begitu. Apabila dibacakan kamu Quran, maka dengarkan. Ini perintah wajib. Dan diam agar kamu dikasih rahmat. Ya, jadi dilihat bagus untuk menggantikan nyanyian-nyanyian daripada ngobrol. Anak-anak disetelkan apa? Murattal di rumah. Murattal. Hadirin sekalian. Ya, jangankan kita, para dokter-dokter sekarang ruang prakteknya murattal sekarang. Ya, muslim-muslim itu ya, masya Allah sekarang. Tidak ada masalah, cuma dihargailah. Kalau lagi ngobrol, matikan Qurannya. Ya, gitu. Jadi tetap berpahala kita. Begitu juga mendengarkan pelajaran melalui video, berpahala, hadirin sekalian. Tapi apakah sama pahalanya dengan membaca langsung atau mendengarkan pelajaran langsung di masjid? Tidak sama pahala. Tidak sama. Ya, pahala orang yang datang pahalanya banyak sekali. Beda dengan orang yang apa? Mendengarkan lewat apa? Video. Tetap berpahala, cuma yang datang itu pahalanya lebih apa? Lebih besar, hadirin sekalian. Begitu juga orang yang membaca mushaf dengan menyetel HP, beda. Yang membaca mushaf itu pahalanya lebih besar, ya. Karena alat ini bukan mushaf. Alat ini bukan apa? Mushaf. Alat beda, tidak sama, tidak namakan apa? Mushaf, hadirin sekalian. Cuma alat. Makanya kalau kita punya punya kesempatan, lebih baik pakai mushaf daripada pakai apa? HP. Karena HP bukan mushaf. Ada di situ program apa? Quran, tapi bukan mushaf. Kalau ditanya mana yang lebih baik mushaf. Karena ini cuma alat. Kalau mushaf memang dikhususkan untuk Quran. Begitu. Bisa dipahami ya di sini ya. Nah, itu penjelasan para ulama, hadirin sekalian, tentang orang yang mendengarkan mushaf dan langsung. Kemudian pertanyaannya di sini, taujih qauluhu alaihi wasallam fil masajid, ada berapa masalah di sini dengan hadis Rasulullah mengatakan kita tidak boleh menghias masjid sebagaimana orang Yahudi, orang Nasrani menghias masjid. Nah, ini bagaimana kalau terjadi di masyarakat kita, hadirin sekalian? Dikatakan di sini memang menghias masjid kalau menyerupai Yahudi Nasrani tidak boleh. Seperti masjidnya, tempat ibadahnya mereka tidak boleh. Ya. Tapi kalau menghias hanya untuk keindahan yang tidak mengganggu kekhusyuan orang sholat, melihatnya itu nggak terlalu, itu tidak ada masalah. Paham ya? Kecuali kalau terlalu berlebihan, sehingga orang itu datang melihat ini, bukan konsentrasi untuk ibadah, atau di depan ini gambar macam-macam. Nah, apalagi gambar manusia maupun hewan tidak boleh. Ya, tidak boleh. Itu larangan secara mutlak. Tidak boleh dalam masjid ada gambar orang atau hewan, tidak boleh. Karena itu sama dengan orang Yahudi maupun Nasrani. Gereja mereka, sinagog mereka itu ada gambar-gambar tokoh-tokoh mereka. Ya, itu tidak boleh, hadirin sekalian. Ya. Jadi apalagi mihrab, ada gambaran yang terlalu membuat konsentrasi sholat itu bubar. Ya, itu juga harus diperhatikan. Ada sebagian orang gambar Ka'bah. Gambar Ka'bah. Kalau itu membuat dia khusyuk, ada masalah, seperti sholat di mana? Di Ka'bah. Tapi kalau terlalu berlebihan, sampai mal seperti begitu, itu sebenarnya tidak bagus.
Ya cuma biasanya masjid para ulama itu, masjid itu sederhana saja, tidak usah berlebihan. Ya terutama untuk apa? Gambar-gambar dalam rangka seni dan sebagainya. Hadirin sekalian. Nah itu fatwanya para ulama tentang masjid. Ya. Pertanyaannya hadirin sekalian, bolehkah mengajak anak-anak ke masjid? Ya, mengajak anak-anak ke masjid itu bagus untuk pendidikan sebetulnya. Dikenalkan dengan masjid. Hanya saja kadang-kadang jamaah ini tidak sabar, ramenya minta ampun. Ya, sehingga terganggu. Dan orang terganggu sholat, orang tuanya menanggung dosa. Menanggung apa dosa? Kecuali anak ini bisa diatur dengan baik. Ya, sebetulnya takmir tidak boleh mengusir anak. Ya, selama anaknya itu baik, nggak boleh diusir anak. Boleh masuk masjid. Hanya saja wali daripada anak itu, orang tuanya atau saudaranya harus memberikan arahan. Kalau di masjid jangan keras-keras, kalau ngomong dan sebagainya harus rapi seperti itu. Ya, karena khawatir nanti mengganggu apa yang lain, hadirin sekalian. Kemudian pertanyaan berikutnya, hal yajuzu lil haid julus fil masjidil qa'id durus? Boleh enggak wanita yang lagi haid datang bulan itu datang ke masjid kemudian duduk di situ untuk mendengarkan pelajaran? Jadi pendapat yang kuat hadirin sekalian tidak boleh. Kalau lewat saja boleh, itu terjadi pada Aisyah ketika mengambil apa handuk atau alnya Rasulullah itu lewat saja kemudian balik boleh. Tapi kalau duduk tidak boleh. Ya, bagaimana kalau di sekolahan ada musola begitu? Memang digunakan untuk sholat. Boleh nggak wanita duduk di situ, nunggu lama di situ? Kita katakan tidak semua musola itu diartikan masjid. Paham ya? Memang di situ ada tempat sholat, ruangan untuk sholat. Tidak semuanya itu masjid. Seperti apa mas? Masjid hadirin sekalian. Ya, jadi dibolehkan di situ duduk di tempat sholat. Karena itu bukan apa? Masjid. Beda tempat sholat sama apa mas? Masjid. Musola sama masjid itu beda. Ya, kecuali musola yang memang untuk umum. Untuk apa? Umum. Berarti berubah menjadi apa? Masjid walaupun kecil misalnya. Karena itu umum di depan jalan. Tapi kalau di kantor itu bukan apa? Masjid. Karena tidak dipakai untuk umum, dipakai untuk siapa? Karyawan saja di situ. Jadi paham ya? Kecuali sekolahan yang membangun masjid besar, dibuka pintu untuk masyarakat 24 jam di situ. Berarti berubah menjadi apa? Masjid. Nah di situ wanita yang haid tidak boleh duduk di situ, kecuali melewati saja. Ya, tetapi kalau hanya ruangan sholat saja, maka itu dibolehkan. Karena itu bukan apa? Masjid hanya untuk tempat sholat. Beberapa karyawan saja di situ, yang lainnya kan nggak dibuka untuk umum kan? Masjid itu ya untuk umum maksudnya. Hadirin sekali. Seperti ini masjid karena untuk umum. Ya hanya saja tidak digunakan untuk sholat apa? Jumat saja. Nah ini beberapa hal hadirin sekalian. Kemudian berikutnya apa namanya? Boleh nggak ngomong masalah bisnis di masjid? Ya, ngomong ini ada beberapa yang harus kita perhatikan. Ada kita berbicara masalah agama boleh ngomong ya. Bagaimana kalau masalah bisnis? Yang dilarang adalah kita ini transaksi jual beli tidak boleh. Ya, membeli menjual tidak boleh. Apalagi menyewakan tidak boleh di masjid, karena masjid bukan dibangun untuk seperti itu. Ya, bagaimana kalau ngobrol bisnis? Kalau ngobrol bisnis itu untuk kebaikan sedikit tidak ada masalah. Yang nggak boleh itu ada transaksi. Ya, ada apa? Transaksi. Ya, sebagaimana kita ngobrol bisnis dari sisi syariah misalnya. Kita belajar kan, tapi bicara masalah apa? Bisnis syariah boleh nggak di masjid? Boleh. Hadirin sekalian. Karena ada dasarnya Quran dan hadis seperti itu, pelajaran.
Sebagaimana seorang ngobrol bisnis sedikit tentang misalnya dengan kejujuran dan sebagainya, amanah, ya, kecuali berlebihan itu tidak boleh. Yang tidak boleh itu adalah ini jual beli transaksi, sewa menyewa, itu tidak boleh. Bahkan kalau ada orang teriak-teriak barangnya hilang, tidak boleh. Ya, kata Nabi, semoga barangnya akan dikembalikan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali dengan cara dia ngomong sama takmir misalnya. Jadi takmirnya yang memberitahu. Ayo sekalian, itu tidak ada masalah. Ya. Tidak kemudian teriak-teriak mencari barang. Itu yang dilarang oleh Nabi. Ya. Kemudian boleh gak seseorang sekalian kayak sudah memesan, datang ke masjid paling pojok sendiri, gak boleh yang lainnya, gak boleh yang lainnya untuk duduk di situ. Itu duduknya Bapak Budi misalnya, wis gak boleh yang lainnya, gak boleh. Ini lihat keadaan. Kalau dia masuk memang pertama dia duduk di situ, tidak ada masalah, dia berhak untuk duduk di situ. Paham ya? Tapi kalau dia sudah pulang, orang lain berhak, nggak apa-apa duduk di situ. Nggak boleh mengatakan jangan duduk di situ, itu duduknya Pak Budi misalnya. Nggak boleh. Ya, karena siapapun yang masuk masjid dia boleh duduk di manapun. Ya, kecuali tadi itu dia memang masuk masjid, memang duduk di situ boleh. Dia misalnya hanya untuk ke kamar mandi, balik lagi duduk di situ boleh, nggak boleh ditempati oleh orang lain. Karena dia sudah pertama di situ. Paham ya? Kecuali kalau dia sudah pulang, makan, minum, orang lain duduk di situ, tempatnya dilarang. Nah, ini duduk saya. Mulai pagi saya di sini. Ya, tiap hari saya di sini. Tidak boleh seperti itu. Ya, mementak-mentak, apa yang istilahnya? Ya. Itu yang tidak boleh hadirin sekalian. Kemudian apa hukumnya orang yang sholat di kuburan? Orang sholat di kuburan boleh nggak? Yang di situ ada masjid. Sholat atau sholat di masjid yang ada kuburannya. Gini hadirin sekalian, kalau masjid dalam masjid ada kuburannya dilihat. Kalau kuburannya itu lebih dulu, maka nggak boleh bangun masjid di situ. Ya. Kalau masjidnya lebih dulu, kuburannya baru, maka kuburan harus dibongkar, dipindah ke kuburan kaum muslimin. Ya, tidak boleh menguburkan tokoh di kuburan, tidak, di masjid tidak boleh. Ya, itu yang ada. Ya, tapi kalau kita sholat di masjid ada batas pagar, ya, ada tembok kiri kan, ada tembok. Ya, di luarnya kuburan, di samping masjid sebelah kiri atau di depan kiblat, walaupun bukan kiblat tapi ada tembok batasan masjid, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Ya, sah-sah saja begitu. Apalagi dibatasi dengan jalan misalnya, baru kuburan, tidak ada masalah. Sah sholatnya. Yang tidak boleh yang langsung masjid itu ada kuburannya. Maka solusinya tadi itu, kalau kuburannya lebih dulu, maka masjidnya harus dibongkar. Ya. Kalau masjidnya lebih dulu, kuburannya yang yang dibongkar. Hadirin sekalian. Nah, ini fatwa para ulama dalam masalah ini. Kemudian berikutnya, hadirin sekalian, boleh nggak kita tahiyatul masjid lagi? Padahal kita pulang sebentar, kemudian masuk lagi. Apakah harus tahiyat masjid? Kalau rumahnya dekat dan dia ada niat memang untuk pulang sebentar balik ke masjid, maka tidak usah tahiyat masjid lagi. Atau misalnya orang berwudu, batal wudu lagi, tidak usah tahiyat masjid. Ya, kecuali yang baru-baru memang datang. Ya, dia harus tahiyatul masjid.
ya penghormatan untuk masjid. Nah, ini yang difatwakan para ulama hadirin sekalian. Misalnya begini, ini masjid ya. Di dalam masjid itu ada kantor, misalnya. Apakah masuk masjid? Kita katakan iya, kata para ulama, iya masuk masjid, karena dia berada dalam lingkungan apa? Masjid. Dia boleh sholat di situ dan juga tahiyatul masjid di situ. Maka hukumnya boleh. Ya, begitu juga boleh menaruh sound system selama tidak mengganggu. Ada ruang-ruang sound system masuk bagian daripada masjid itu. Walaupun kantor takmir misalnya, tapi itu bagian daripada masjid. Maka ruangan itu bagian daripada masjid. Maka kita harus hati-hati dalam berbicara. Ya, nggak boleh transaksi di situ. Harus di luar apa? Masjid. Karena itu bagian daripada masjid. Nah, ini semuanya hadirin sekalian agar kita ini betul-betul perhatian. Ya, jangan sampai kita ini salah dan harus menghormati masjid. Bagaimana masuk masjid membawa dukhan? Membawa dukhan. Apa dukhan itu? Rokok. Sah nggak sholatnya? Bawa dukhan. Para ulama mengatakan rokok tidak najis. Tidak apa? Najis. Walaupun ulama banyak mengharamkan, ya karena berbahaya. Rokok tidak najis, tidak setiap yang diharamkan itu najis. Ya. Begitu juga kalau sudah najis berarti apa? Itu yang tidak boleh. Rokok tidak najis, jadi sah saja orang itu bawa rokok ketika sholat, sholatnya sah. Ya, yang dipermasalahkan itu nanti kalau dia merokok. Nah itu, ya maka mereka terganggu. Sebagaimana mereka terganggu dengan orang makan apa? Basol, bawang merah atau bawang putih atau hal-hal yang berbau, itu terganggu. Begitu juga mereka terganggu dengan orang yang merokok di masjid. Ya, tapi masalahnya sekarang ini banyak hadirin sekalian kiai-kiai yang merokok di masjid, bahkan mengajar sambil merokok. Ya, memberikan umat apa? Ya, mengajar tafsir bayangkan dengan merokok, balbul begitu. Ya, ini sangat disayangkan, padahal rokok itu semuanya dokter ya muslim kafir itu dunia, rokok itu berbahaya. Cukup sabda Rasulullah yang mengatakan la darara wala dirar, tidak boleh membahayakan diri sendiri dan membahayakan apa orang lain, tidak boleh. Walaupun rokok nggak ada nama rokok di Al-Quran, tidak ada, di hadis tidak ada dalilnya. Bukan berarti itu boleh, hadirin sekalian, karena membahayakan. Ya racun ya, baygon atau apa kan tidak ada dalam Al-Quran. Apakah boleh kita minum di situ? Ya karena tidak ada ayat yang berbunyi innallaha harrama baygon wa mislahu. Allah mengharamkan baygon dan segala bentuk seperti itu, kan tidak ada. Ya, yang ada itu Allah mengharamkan yang buru-buru. Ya, baygon untuk membunuh serangga, tapi tidak baik untuk apa? Manusia. Ya, begitu juga khamr. Ya, alhamdulillah tidak dinamakan itu. Namanya kan macam-macam. Kata Nabi menghalalkan dan juga merubah namanya. Akan ada nanti akhir zaman orang-orang yang menghalalkan khamr dan merubah nama khamr dengan apa? Macam-macam nama bentuknya. Maka selama itu memabukkan maka tetap haram walaupun namanya beda-beda. Nama-nama khamr selama itu memabukkan apa? Haram, sedikit maupun banyak. Nah itulah ada beberapa hal yang berkaitan dengan masalah masjid, masalah safar. Ya sampai di sini barangkali ada yang bertanya. Ya. Kalau sholat jenazah dalam kuburan mana? Sholat jenazah. Ada riwayat Nabi pernah mensolati jenazah di kuburan seorang wanita yang meninggal. Wanita ini suka membersihkan apa? Masjid. Malam hari meninggal langsung diurus oleh sahabat kemudian dikuburkan tanpa memberitahu Rasulullah.
paginya habis subuh Rasul tanya, mana perempuan yang biasa meninggal di malam ya Rasulullah? Kami mau membangunkan di malam ya Rasulullah. Kenapa kalian tidak membangunkan saya? Mana kuburannya? Maka Rasul menuju kuburannya dan apa? Menyolatkan. Jadi boleh salat jenazah di kuburan itu boleh. Ya. Ada lagi? Dari sini ada sekali pertanyaan. Kami biasa melakukan sholat di masjid itu, bila setelah sholat berjamaah mereka mengucapkan bersama-sama dengan satu suara, Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Apakah boleh seperti itu beristighfar bersama-sama setelah sholat? Jawabannya, istighfar memang ada tuntunannya dari Nabi. Itu apabila beliau salam selesai, beliau istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim. Hanya saja dari sekalian dengan cara yang disebutkan tadi itu satu suara bersama-sama, ini yang tidak ada tuntunannya dari Nabi. Ya, kalau bersama-sama, ya, boleh mengeraskan, tapi sendiri-sendiri, tapi bersama-sama itu tidak boleh. Kecuali misalnya dalam rangka apa? Belajar misalnya. Tapi bukan tiap hari bertahun-tahun. Ya. Masa belajar terus? Sudah bisa bertahun-tahun, kan gitu. Ya sudah selesai. Kalau sudah belajar itu, kecuali di sekolahan misalnya untuk anak-anak, nah ini hadirin sekalian. Maka ini tidak ada hubungannya dari Nabi, istighfar bersama-sama. Ya. Atau misalnya untuk safar itu waktunya berapa lama? Berapa hari? Sebetulnya tidak ada batasan. Ya, untuk safar yang ada batasannya itu memakai khuf. Memakai apa? Khuf, memakai sepatu kaos kaki itu. Kalau untuk mukim sehari, kalau untuk musafir 3 hari harus dilepas lagi, kemudian dipakai lagi seperti itu. Kalau untuk safar tidak ada. Rasulullah SAW pernah menjamak dan mengqasar di Mekah ketika Fathu Mekah. Berapa hari? 19 hari. 19 hari Nabi terus apa? Menjamak dan mengqasar. Sehingga ada yang mengatakan walaupun bertahun-tahun boleh, selama dia tidak membuat alamat di situ. Dia memang rumahnya apa? Bukan di situ. Dia ada kerjaan di situ dia yang harus dia lakukan, kontrak atau apa, maka itu dibolehkan. Ya, ada sebagian ulama sampai ada yang 4 tahun ya, seperti itu. Ini menunjukkan keringanan hadirin sekalian, tidak ada masalah. Cuma kalau kita ngikuti Nabi ya berapa hari? 19 hari Nabi ketika di Mekah. Menyelesaikan urusan 19 hari Nabi menjamak dan mengqasar, baru setelah itu dia pulang. Karena Nabi menganggap rumahnya bukan di Mekah lagi, rumahnya di mana? Di Madinah. Walaupun Nabi kelahiran apa? Mekah, hadirin sekalian. Orang Malang, tapi dia sudah domisili di mana? Di Surabaya. Dia sudah KTP, sudah KK di Surabaya. Maka dia menjadi orang apa? Surabaya. Kalau ke Malang, dia boleh untuk mengqasar apa? Menjamak. Mau 3 hari, mau seminggu, silakan. Seperti itu. Ya. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.